Assalamualaikum. Di konten kali ini gue akan membahas 3 hal penting tentang sepak bola kita. Ada yang pertama kita kerjasama dengan Jepang. Ada juga tentang update VAR gimana. Terus yang terakhir ada Argentina yang datang ke Indonesia. Ada hal-hal penting di sini yang perlu kalian ketahui. Gue akan langsung ke yang pertama, itu tentang Indonesia. Erick Thohir sudah menandatangani kerjasama dengan Jepang. Poin pertamanya adalah tentang sepak bola putri. Jadi U16, U20-nya dia, Jepang itu bagus banget. Bahkan dia sampai juara dunia di sepak bola wanita. Ini keren banget memang perkembangan dia di sepak bola wanitanya, dan Erick Thohir kerjasama untuk mengembangkan itu di Indonesia. Luar biasa, itu yang pertama. Yang kedua, jadi kita udah kerjasama dengan manajemen timnasnya Jepang juga, bagaimana caranya memanage tim nasional kita agar berkembang cepat seperti Jepang. Dia akan datang ke sini, manajemennya akan mengajari kita secara langsung gimana pengelolaannya, gimana mungkin dari segi gizinya, dari segi pelatihannya, dan lain-lain. Semua akan dibeberkan oleh Jepang. Ini akan keren juga untuk sepak bola Indonesia. Yang ketiga, yang pasti kita akan menggunakan wasit Jepang. Jadi Erick Thohir kayak kunjungan kerja dari Jepang ke Indonesia, tapi ada yang disampaikan sama dia yang menggelitik buat gue. Kalau nanti Liga Indonesia akan dipimpin oleh wasit-wasit Jepang. Kita belum dapat nama-namanya, tapi Jepang akan segera menyetorkan namanya ke kita, ke Indonesia, dan nanti orang-orang itulah yang akan menjadi wasit di Liga Indonesia. Mungkin untuk partai-partai big match atau untuk partai-partai yang penting. Jadi ini langkah apa namanya konkret banget, ini langkah yang keren banget dari Erick Thohir, dan kita harus support kalau ini untuk memajukan sepak bola kita. Ada yang kedua ini adalah masalah update VAR. Jadi selain kesiapan Indonesia untuk VAR, kita juga harus ada kayak surat menyuratnya. Ada syarat-syaratnya. Lo mau bikin VAR itu nggak segampang itu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi PSSI sudah menyerahkan haknya sepenuhnya kepada PT LIB, dan LIB mengatakan kalau dia akan menyanggupi untuk mengurus VAR itu. Jadi ada beberapa hal di sini yang perlu gue sampaikan. Yang pertama, syaratnya membentuk VAR Project udah dirilis juga sama PSSI. Jadi ada timnya untuk tim ini khusus mengurus VAR di Liga Indonesia. Terus kepastian sumber pendanaan dan provider teknologinya. Jadi teknologinya dari mana nih si providernya? Mungkin si vendornya itu harus disetorkan juga ke FIFA sama PSSI. Terus apalagi, dan tanggung jawab ini yang tadi gue udah bilang diberikan kepada LIB. Dan ada bedanya, LIB ini juga dia udah melakukan kayak kunjungan kerja ke Thailand dan Singapura, karena dua negara ini udah melakukan VAR. Tapi bedanya, kalau Thailand dan Singapura ini VAR-nya itu sentral. Dia punya satu kantor, mungkin satu gedung yang khusus ngurusin VAR untuk semua pertandingan. Kalau di Indonesia nggak akan kayak gitu. Di Indonesia di setiap stadion nanti ada VAR room-nya. Jadi kita punya ruangan khusus buat VAR. Masalahnya apa? Kata LIB permasalahannya karena dari segi salah satunya ya, koneksi. Dari segi koneksinya di Indonesia yang kurang bagus, makanya harus adanya di stadion. Oke, itu poin kedua. Ini yang terakhir, poin ketiga tentang Argentina. Nah ini Argentina perlu kita diskusikan. Jadi gini, kalau misalkan Indonesia lawan Argentina, Indonesia berharap poin, itu udah ngehayal, nggak mungkin. Kita agak berat bisa menang lawan Argentina. Bukannya gue pesimis, tapi gue realistis. Agak nggak mungkin kita bisa ngalahin Argentina. Kecuali dia mainnya bercanda, atau dia takut cedera, atau dia apa. Dia main bercanda, mungkin dia, tapi geger dunia kalau misalkan Indonesia bisa menang lawan Argentina. Ini bagi gue murni bisnis. Murni bisnis, dan ini murni entertainment juga. Apa poin positifnya? Poin positifnya adalah pemain Indonesia ini mempunyai pengalaman ngelawan pemain yang top dunia, yang sekarang levelnya lagi ada di nomor 1 di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan menguntungkan Indonesia itu sendiri. Dari segi banyak banget deh. Dari segi tiketingnya, dari segi pedagang-pedagang kaki lima yang ada di sekitarnya, banyak hal yang akan diuntungkan di sini. Jadi ada yang ngomong, banyak banget kalau gue ngepost tentang Argentina, suka ada yang komen di Instagram gue. Dia bilang, sayang amat duitnya buat ngedatengin Argentina itu sampai 70 sekian sampai 100 miliar. Mendingan duitnya dibagi-bagi buat rakyat. Gue bilang, kalaupun Argentina nggak didatengin, duit itu pun peruntukannya bukan buat rakyat. Anggaplah itu duit kan bukan duit pemerintah. Kecuali duit ini duit dana bantuan sosial yang dipakai untuk mendatangkan Argentina. Lo ngamuk boleh. Tapi kalau ini, ada promotornya, ada orang bisnis di sini. Itu duit dia, jangan kita ganggu. Dia mau bisnis, masa ketika lo mau bisnis, kita minta duit itu untuk dibagiin, kan nggak masuk di akal. Jadi stop komen-komen konyol kayak gitu.
Daripada datengin Argentina lebih baik duitnya dibagi-bagi. Ya sah. Pengen aja duit, biarin orang lagi mau nyari untung. Dan yang pasti keuntungan itu, gue ngedenger beberapa podcast, dia ngomong sendiri, mungkin di angka 10-15%. Kalau misalkan 100 miliar anggaran mendatangkan Argentina, dia bisa dapat sekitar 15 miliar. Untung buat dia. Jangan sirik. Dia yang berusaha, dia yang punya kemampuan, dia yang punya skill, dia yang punya modal. Jangan sirik, kita support, karena kita dapat untung juga, kita bisa nonton Argentina. Jangan malah minta dibagi-bagi duit. Ini malah gak nyambung, malah minta dibagi-bagi. Allahu Akbar. Oke, itu 3 ya hal yang udah gue sampaikan, yang terupdate berita hari ini. Gue akan sampaikan lagi tentang sepak bola nasional kita dan tentang beberapa berita yang menarik juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.